Ini adalah Samsung Galaxy A55 5G. Ini adalah HP mid-range andalan Samsung di tahun 2024. HP ini memiliki desain yang senada dengan flagship di tahun yang sama, yaitu Samsung Galaxy S24. Dari segi desain, HP ini sangat cantik dan compact ya. Walaupun tidak sekompak Samsung Galaxy S24, tetapi dia memiliki bahasa desain yang mirip dengan body metal. Di bagian bawahnya ada port USB dan speaker, dan di atas ada slot kartu SIM dan mikrofon kedua. Kemudian di bagian tombolnya ada island button ya, nggak salah nama desainnya. Samsung memberi nama ini dengan desain yang tombol yang lebih menonjol dari frame bodinya. Kemudian di belakang ada triple kamera dengan flash. Kamera utama 50 megapiksel wide angle, 12 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel makro. Kemudian ada satu LED flash. HP yang saya pegang ini adalah yang berwarna lilac ya. Dan bagaimana kesan saya menggunakan HP ini? Ya, ini adalah video yang hanya menguji Samsung Galaxy A55 5G. Simak videonya sampai selesai. Ya, Samsung Galaxy A55 5G. Seperti yang kita bahas di awal, ini adalah HP yang sangat menarik karena ini adalah mid-range, yang mana di layar depannya ini menggunakan Infinity O display, yang kamera depannya juga bisa menggunakan face unlock ya. Infinity O display dengan di desain bezel yang tipis gitu, yang merata di seluruh bagiannya. Jadi ini adalah di bezel simetris ya. Jadi menambah kecantikannya dengan layar Super AMOLED Full HD Plus 6,6 inch dengan kecepatan refresh rate hingga 120 Hz, sehingga layar HP ini terasa lebih responsif ya. Infinity O display ini menggambarkan kalau HP ini menggunakan desain punch hole ya. Jadi warna-warnanya ini yang dikeluarkan sangat tajam sekali. Sesuailah dengan harganya ya, sesuai dengan kelas yang ditawarkan ya untuk mid-range. Mungkin karena sekarang sudah muncul yang seri A56 yang merupakan HP mid-range, jadi ini merupakan opsi yang cukup untuk pilihan ya di kelas mid-range ya. Mungkin harganya akan segera turun sebentar lagi. Di sini kita akan menginstal aplikasi game untuk kita coba, kita uji bagaimana performa untuk menggunakan game. Tapi kita coba dengan game-game yang sederhana dulu aja, karena kita mengujinya cuma sebentar, jadi nggak sempat untuk pasang game-game yang populer seperti game Mobile Legends, FF. Tapi sebagai informasi bahwa di layarnya ini sudah ada eye care display ya, jadi tampilan yang menjaga keamanan mata, dan telah mendapatkan sertifikasi eye care dari SGS untuk mengurangi dampak buruk cahaya biru. Yaitu yang cuma yang tertera di ini ya, di situs resminya ya. Kalau
kalau sebagaimana ya itu terserah teman-teman. Dan ini untuk 2025 kita cek apakah dapat update-nya dan security patch-nya udah sampai kapan, udah dapat yang terbaru apa belum. Ya, ini sudah One UI 6.1 berbasis Android 14 dengan security patch 1 Januari 2025. Jadi untuk penggunaan HP ini masih panjang ya, karena masih disupport dan ini baru eh, keluar tahun 2024 ya. Jadi baru setahun ya. Karena Samsung biasanya untuk kelas mid-range pun selalu memberikan layanan jangka panjang untuk softwarenya seperti software update, update One UI. Jadi dukungannya jangka panjang biasanya kalau tidak salah ya sekitar 4 sampai 5 tahun bahkan. Oke, kita coba untuk gamenya kita coba menggunakan Crowd City. Karena game ini itu menggunakan eh, menggunakan apa ya? Karena game ini berbasis mob. Jadi secara prinsip dia akan menambah semakin lama akan semakin banyak mobnya dan kita akan lihat sejauh mana kemampuan prosesornya ini menghandle jumlah mob yang banyak. Apakah akan ditemukan stutter itu kayak tersendat-sendat ataukah akan tetap lancar? Walaupun sebenarnya game ini nggak bisa jadi patokan ya, karena starter performanya pun nggak melulu dipengaruhi oleh prosesor, tapi bisa jadi gamenya yang memang pengembangannya kualitasnya jelek. Tapi paling tidak kita bisa lihat gambaran secara umumnya ya. Kalau sejauh ini sudah berapa mob? 100, ini masih lancar-lancar aja ya. Masih lancar-lancar aja. Pergerakan mobnya masih kelihatan smooth kelihatannya. Dan karena layarnya ini sudah 120 Hz, ini tergantung gamenya juga. Kalau gamenya support FPS tinggi, apakah akan semakin halus pula nanti kinerjanya. Oke, sudah sampai 300 ya, sudah 300 mob, makin baik dan masih lancar-lancar aja ya. Jadi ya secara umum game-game simple seperti ini seharusnya ya nggak ada masalah sama sekali sih. Sebagai pilihan kalau misalnya kemampuan prosesornya sudah cukup meskipun Exynos. Jadi bukan meskipun Exynos, gimana ya? Karena image Exynos itu kadang-kadang di eh, beberapa golongan yang menyukai performa itu selalu dianggap sebelah mata. Tapi sebenarnya eh, ini sudah cukup sih untuk kelas midrange ya, sesuai dengan harganya karena ini merupakan pabrikan dari Samsung sendiri ya. Oke, dan kita lihat gimana efeknya terhadap back cover, terhadap keringat di tangan ya, dan nggak terlihat bekasnya mungkin karena warnanya lilac ya, jadi nggak terlihat. Langsung kita ke kamera, kita lihat fitur kameranya. Kemampuan perekamannya itu ada Full HD 60 fps dan ada Ultra HD 30 fps. Jadi untuk perekaman videonya ini sudah oke ya. Dengan lensa tadi kalau nggak salah 50 megapiksel lensanya ya. Jadi kemampuan perekamannya bukan cukup ya, sudah di kelasnya memang bagus perekamannya. Untuk kamera belakang menggunakan kamera 60 fps. Kalau untuk lensa selfie-nya ada 32 megapiksel dengan wide kamera. Kita coba dulu, jadi ya pilihannya di kamera belakang, ini kamera depan ya. Ada opsi fitur-fiturnya. Ini kamera depan, ada pilihan 12 megapiksel dan 32 megapiksel. Jadi ini ada dua opsi pikselnya dengan aspek rasio perekaman kamera selfie-nya ya. Ini ya khas Samsung sih.
untuk kameranya ya. Jadi kejernihannya, dan ini di kamera selfie-nya pun perekaman juga support Full HD 60 fps juga bisa. Jadi depan belakang bisa merekam 60 fps. Ini sampel videonya, kita simak. Kamera depan Samsung Galaxy A55 dengan setting Full HD 60 fps. Cahaya matahari di belakang. Oke, sangat stabil dan jernih rekamannya. Oh, ini asli. Oke. Kamera belakang Samsung Galaxy A55 Full HD 60 fps. FHD. Perekaman menggunakan kamera belakang. Oke, itu tadi adalah contoh perekaman layarnya ya. Sekarang kita langsung coba di stereo audionya ya. Karena HP ini sudah support stereo speaker ya, yang mana menggunakan speaker bagian bawah dan menggunakan speaker di bagian atas di earpiece-nya. Kita dengarkan suaranya, stereonya ya. Kita coba dulu. Oke. Ya, itu tadi adalah sampel dari suaranya ya, speaker stereonya ya. Kita lihat tentang informasi statusnya. Dia menggunakan 2 SIM dan baterai yang digunakan berkapasitas 5000 mAh ya. Jadi sebenarnya HP ini sebenarnya untuk kelas mid range ini sudah bisa dibilang serba bisa ya. Bukan serba bisa dan multifungsi. Apalagi HP ini juga tahan terhadap debu dan air karena ada IP rating 67. Kemudian ada lagi fitur keamanan seperti Samsung Knox juga sudah ada di sini. Jadi sebenarnya secara experience ini lebih mendekati ke seri flagshipnya. Mengingat sekarang itu seri A itu hanya sampai yang A5. A7 itu sudah enggak ada lagi ya. Terakhir itu A71. Seingat saya, A72 sepertinya enggak ada. Jadi ini adalah mid range yang tertinggi yang di bawah flagshipnya, walaupun harganya tinggal setengah sih, tapi biasanya nanti akan muncul seri FE-nya di penghujung tahun. Itu semacam gimana ya, semacam pengganti seri A7. Jadi
mirip dengan flagship seri S, tetapi di atas dari Samsung seri A. Jadi nanti ada seri FE-nya biasanya. Dan lihat betapa cantiknya back cover dari HP ini ya. Apalagi ada siluet di bagian frame lensanya yang kalau kita geser nanti cahayanya itu seolah ada mengikuti melingkar di frame lensanya yang bulat itu. Dan ini adalah Samsung Galaxy A55 5G yang mana kita hanya menguji. Jangan lupa untuk like jika menyukai video ini, subscribe, dan silahkan berkomentar apapun, kira-kira apa sih yang perlu dibahas, aspek apa saja yang perlu dibahas untuk video berikutnya. Dan jangan lupa untuk request, kira-kira pengen nyoba HP apa sih. Oke, itulah Samsung Galaxy A55 5G. Saya Sukmanan Tegar pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.